Mas kan juga pernah apa namanya ini 3 tahun ya di Cina. Ya, Itu kalau di Cina gimana Mas? Apakah peluang juga masih sama kayak di Australia apa gimana? Untuk beasiswa atau untuk ya kalau Cina juga sama. Pemerintah Cina itu setahu saya ya terakhir itu dia setiap tahun memberikan beasiswa terhadap 200 orang Indonesia. Jadi mereka setiap tahun nyediain loh 200 beasiswa untuk orang Indonesia yang pengen kuliah di Cina. Nah caranya gimana? Di Google aja pasti ada. Minimal ke embassy, ke websitenya Kedubes Cina di Jakarta. Itu informasi pasti ada. Cuma ya pastikan itu syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau untuk ke Cina setahu saya ada syarat bahasa Mandarin deh, berapa gitu. HSK namanya, TOEFL-nya bahasa Mandarin itu HSK, itu 5 kalau nggak salah deh. Jadi itu harus di minimal 5, jadi harus dipenuhi syarat-syaratnya aja. Dan sebetulnya untuk kuliah ke Cina itu jauh lebih mudah dibandingkan kuliah ke negara-negara yang sudah populer seperti Australia, Inggris, Amerika. Kenapa? Karena belum banyak orang Indonesia yang satu berminat, kedua mampu dalam arti syarat-syaratnya. Jadi yang apply itu nggak banyak-banyak amat. Makanya kalau saya perhatiin, itu sepertinya jauh lebih mudah kuliah di Cina dibandingin kuliah di negara-negara yang sudah mainstream. Karena tingkat kompetisi untuk dapat beasiswanya lebih rendah. Dan kalau misalnya kita mau nyari beasiswa dari kampus juga banyak. Kampus-kampus di Cina itu juga mereka menyediakan beasiswa-beasiswa yang untuk mahasiswa asing. Kita juga bisa tuh untuk cari itu. Oh, berarti cukup ini Mas ya kalau ke Cina ya. Maksudnya peluangnya cukup besar karena minat dari orang Indonesia juga masih agak jarang ya untuk ke sana Mas ya. Ya minat, karena orang Indonesia masih berpikiran bahwa Cina itu bukan negara yang populer ya untuk kuliah. Padahal sebetulnya kalau pengalaman saya tinggal di Cina 3 tahun, bisa saya bilang Cina itu adalah negara adidaya masa depan gitu. Bukan mungkin ini pandangan pribadi ya, tapi karena saya melihat langsung bagaimana progresifnya mereka, teknologi mereka maju dengan pesat, ilmu pengetahuan di sana maju dengan pesat, inovasi mereka juga maju dengan pesat. Jadi ya kalau kedepannya akan sangat bagus di Cina itu. Dan ini jadi penting catatan juga bahwa hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina itu adalah yang terbesar. Nilai investasi terbesar dibandingkan negara-negara yang lain, nilai perdagangan Indonesia-Cina juga terbesar dibanding negara-negara yang lain. Jumlah wisatawan dari Cina ke Indonesia juga terbesar dibandingkan negara yang lain. Wisatawan Cina ke Indonesia lebih dari 2 juta, yang lain tuh paling 1, sekian juta. Ada Malaysia yang tinggi juga, tapi kan skala ekonominya tidak sebesar Cina. Kemudian investasi juga tinggi sekali, bisa sekitar kalau nggak salah 6 miliar US dollar kalau nggak salah ya. 6 miliar US dollar investasi Cina di Indonesia tahun lalu. Terus kemudian untuk perdagangan kita juga udah di atas sekitar 70 miliar US dollar tahun lalu ya. 76 miliar US dollar sampai 78 miliar US dollar. Itu yang tertinggi loh. Negara-negara lain tidak ada yang bisa mengalahkan. Artinya apa? Angka-angka itu menunjukkan bahwa kepentingan Indonesia dengan Cina dan Cina dengan Indonesia itu sangat tinggi. Persoalannya apa? Kita kekurangan sumber daya manusia untuk memastikan kerjasama itu berjalan dengan baik. Kan misalnya di Indonesia itu banyak orang yang protes tentang warga negara Tiongkok yang bekerja di Indonesia misalnya. Apakah itu salah? Itu salah siapa, pertanyaan saya? Itu salah kita sebetulnya. Salah kita. Kenapa kita tidak menyiapkan kapasitas kita untuk bisa menjadi pekerja di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan Cina. Bisa jadi karena bahasa Mandarin kita kurang, pemahaman kita tentang Cina kurang. Jadi banyak sekarang ini deh, kalau Mas punya uang 1 miliar US dollar misalnya, Mas mau investasi di negara Cina misalnya, Mas akan milih orang Indonesia dulu atau orang Cina dulu? Orang Cina lah. Orang Cina lah, Mas. Tapi kalau orang Cinanya nggak bisa kerjasama dengan Mas gimana? Jadi bisnis malah jadi terlunta-lunta gitu. Oh iya sih. Kan iya. Maksud saya gini. Artinya apa? Artinya sebetulnya kebutuhan akan warga negara Indonesia yang bisa bahasa Cina dan ngerti budaya Cina, bagaimana mereka bekerja, itu sangat tinggi sekali. Dari angka itu aja, angka perdagangan, jumlah pariwisata, jumlah wisatawan, angka investasi, perdagangan misalnya, dibutuhkan banyak sekali orang Indonesia yang ngerti trading dengan Cina itu seperti apa, aturan-aturannya seperti apa. Itu kan dibutuhkan orang-orang yang ngerti, Mas. Jadi kebutuhannya di masyarakat itu sangat tinggi sekali sebetulnya. Dan lagi-lagi kalau kita bisa bahasa Cina, kita ngerti budaya Cina, itu bukan cuman kita bisa bekerja di Cina atau di Indonesia untuk kepentingan 2 negara ya.
kita juga bisa bekerja di negara manapun. Karena semua negara di dunia itu memiliki kepentingan yang sangat besar dengan Cina. Karena angka perdagangannya sangat tinggi. Jadi misalnya Mas bisa bahasa Cina nih. Mas bisa kerja di Amerika untuk perusahaan Amerika, tapi bisnisnya dengan orang Cina. Jadi bisa dimanapun gitu. Karena perdagangan Cina dengan seluruh negara di dunia itu sangat tinggi sekali. Artinya kebutuhan itu sangat tinggi sekali. Sayangnya supply di lapangan itu sangat minim. Nah, peluang itu sangat besar untuk di pasar ya. Peluang kerja di pasar itu sangat besar. Tapi untuk itu kan perlu edukasi. Nah, satu-satunya shortcut terbaik adalah kuliah di Cina gitu. Makanya saya bilang tadi, sayang sekali banyak sekali orang Indonesia belum berpikir bahwa Cina itu adalah negara yang tepat untuk belajar. Bukan berarti masih pikirannya masih tradisional lah, masih ke Amerika, masih ya itu nggak salah juga sih. Cuman sayang aja gitu. Sayang aja kalau misalnya ini ada negara yang bagus, potensinya bagus, tapi kita tidak mencoba masuk ke sana. Saya pribadi, setiap di Cina saya ketemu mahasiswa-mahasiswa di sana, kalau saya tahu beasiswa di Cina itu banyak, misalnya dari dulu ya, mungkin saya S2 kan di sana gitu. Mungkin saya akan mencoba, dari kapan tahu saya kuliah di Cina. Karena saya lihat betapa majunya dan progresifnya Cina dalam hal inovasi. Gitu. Wah, berarti kalau seandainya apa namanya, ini kan membahas tentang Cina ini, seandainya waktu bisa diulang lagi nih, terus Kang Fahmi ini tahu mungkin lebih memilih Cina lah daripada di Australia tadi. Tapi ini juga jadi catatan juga ya, jadi catatan penting juga bahwa mungkin tiap negara itu kan punya kebijakan berbeda untuk mahasiswa asing. Kalau di Cina, mahasiswa asing nggak boleh kerja. Oh, kalau di Cina nggak boleh? Nggak boleh kerja nyambi. Jadi kalau kita di sana pastikan kita punya uang. Beasiswa cukup sebetulnya buat single ya. Kalau buat single cukup. Untuk LPDP misalnya, LPDP itu setahu saya sebulan dapat, kalau di Cina sebulan dapat berapa ya? Sekitar 4.000 atau 6.000 dolar. Sekitar 10 juta lah, plus minus ya, saya lupa berapa. Kalau dirupiahkan. Itu buat single cukup. Buat bayar kosan, buat sehari-hari cukup. Tapi kalau buat berkeluarga, bawa keluarga, bawa anak istri memang agak susah gitu. Jadi kalau di Cina kalau kita kerja itu ilegal jatuhnya. Jadi bisa ditangkap dan bisa dipulangkan. Nah, kalau di negara-negara lain seperti terutama Australia misalnya, kenapa saya tertarik di Australia? Karena di sana nyambi itu legal. Jadi misalnya kita dapat beasiswa nih, udah dapat uang beasiswa, tapi karena kita bawa keluarga, kita kan butuh tambahan dong untuk anak istri. Nah, maka kita boleh bekerja di Australia dan di visanya juga memang membolehkan. Jadi kalau untuk yang kuliah seminggu itu setahu saya sekitar 20 jam. 20 jam kita boleh bekerja. Kalau yang spouse-nya, istri kita atau suami kita, pasangan kita, itu bisa sampai 40 jam. Jadi kerja normal sehari 8 jam. Nah, itu legal. Itu bisa dikenakan pajak segala macam dan kita tidak akan dideportasi masalah itulah. Nah, itu di Australia. Makanya kalau saya pribadi kenapa saya kuliah 2 kali di Australia? Karena masih memungkinkan untuk nyari tambahan secara legal ya. Secara legal. Karena kalau uang beasiswa cukup, tapi ya cukup aja. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya kalau buat keluarga. Cuma bisa buat ya jalan ke taman, ya makan sehari-hari. Tapi kan ya masa iya kita nggak mau ngapain, nggak beli pakaian misalnya, nggak beli perabotan apa. Karena yang terus terang beasiswa itu kalau untuk yang single di Australia cukup untuk sehari-hari dan bisa nabung dikit-dikit lah. Gitu. Dan, tadi kembali ya, pelajarannya adalah bahwa setiap negara itu perlu dipelajari juga, bukan cuma beasiswanya, siapa diri kita, apakah kita single atau berkeluarga. Kalau berkeluarga, tidak semua negara itu cocok untuk bawa keluarga. Jadi dari awal sebelum apply, pastikan dulu itu, jangan sampai nanti udah apply, jebakan Batman gitu. Dilepas sayang, tapi kalau diambil, nyusahin gitu. Nyusahin misalnya kayak, wah saya ada keluarga, tapi kalau saya ninggalin keluarga sekian tahun, juga kayaknya sangat terrible gitu ya, sangat nggak mungkin lah saya ninggalin keluarga sekian tahun, apalagi istri lagi butuh, anak-anak juga lagi butuh perhatian banget kan, masih kecil misalnya. Nah itu perlu jadi pertimbangan. Untuk negara-negara Eropa misalnya, itu setahu saya tuh ada yang boleh nyambi, tapi kayaknya sekarang lagi susah deh, karena mereka juga ekonomi lagi susah. Mereka pasti sama ke Indonesia akan mengutamakan warga negaranya dulu dapat kerjaan dibandingin orang asing. Jadi ya selain cari negaranya apa, beasiswanya apa, pastikan juga bahwa kita
affordable untuk tinggal di sana. Kalau single bisa dimanapun lah. Tapi kalau Bebas. berkeluarga lebih selektif lagi milih. Kecuali kalau kita mau berangkat sendiri, itu lain cerita. Wah, begitu banyak apa tadi sebuah pengalaman dan juga cerita. Jadi udah dijelasin sama Kang Fahmi dari perbedaan kuliah di Cina sama di Australia. Bahwa di Cina itu kita kuliah nggak boleh sambil kerja, terus di Australia itu bisa kita kerja itu dibolehkan lah sambil kuliah karena di sana ibarat kata bebas lah. Yang penting kuliahnya juga diselesaikan dengan waktu gitu Mas ya.